Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arhami innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ucapan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan yang membawa rahmat bagi alam semesta. Melalui mimbar ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah untuk senantiasa selalu meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan cara menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu tantangan masyarakat muslim adalah menguatnya ekstremisme dan radikalisme dan terorisme. Jika dilihat dari perspektif sosiologi agama, ekstremisme dan radikalisme berpotensi menjangkiti semua pemeluk agama. Tidak hanya Islam saja, meskipun agama pada dasarnya tidak mengajarkan kekerasan dan kebencian. Akan tetapi, harus diakui bahwa sebagian oknum umat beragama yang menjadi pelaku tindakan kekerasan dan teror sering menyandarkan tindakannya pada teks-teks suci agama. Sebagai misal, ialah kemunculan ISIS, yaitu Islamic State of Iraq and Syria, dan jaringan-jaringan terorisme lainnya. Dalam praktiknya, mereka tidak segan-segan melakukan perekrutan dan doktrinasi kepada generasi muda, baik melalui lembaga pendidikan, buku, buletin, hingga kecanggihan teknologi internet. Dengan tafsir yang ekstrim dan parsial, mereka menawarkan janji surga kepada pengikutnya, serta memberikan tuduhan kafir dan bi'ah kepada kelompok lain, sehingga kelompok di luar mereka dianggap sah untuk dijadikan sebagai musuh yang halal diperangi. Dalam konteks masyarakat Islam, dalam konteks masyarakat Indonesia, lantas dari mana kita memulai untuk menanggulanginya? Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Konsensus yang telah terbangun adalah republik. Dengan demikian, negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keragaman agama.
Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai sunatullah. Keragaman harus dijadikan sebagai ladang ibadah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta menciptakan kondisi tentram dan damai. Dengan kondisi yang damai, sangat dimudahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Di sisi lain, Islam dengan tegas menolak sikap terorisme, radikalisme, anarkisme, keberingasan, dan pengerusakan yang mengatasnamakan agama. Tidak lain karena hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan watak dasar Islam. Kita sebagai kaum muslim Indonesia yang menjadi mayoritas sangat mafhum bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang memiliki banyak agama serta suku bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari kitab suci Al-Quran. Tokoh-tokoh pendiri bangsa dengan berbagai latar belakang agama yang dianut telah bahu-membahu berperan penting dalam mendirikan sebuah negara bernama Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia bukanlah dimiliki oleh satu agama, tetapi dimiliki oleh semua agama. Baik umat Islam maupun penganut agama lain harus berupaya memahami dan mengamalkan ajarannya masing-masing dalam bingkai merawat kemajemukan dan kemajuan Indonesia. Hal ini tidaklah berlebihan, mengingat setiap agama pasti mengajarkan nilai dan budi luhur. Oleh karenanya, hidup damai dan toleran sudah semestinya menjadi komitmen bersama. Dalam konteks ajaran Islam, toleransi antar agama juga telah ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Umat Islam harus berupaya mewujudkan ajaran-ajaran mulianya guna berlomba dalam kebaikan, menciptakan keadaban publik, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini bisa dimungkinkan jika sikap toleran dan moderat menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak aneh bila terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan kitab Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah agama yang lurus dan moderat. Yang moderat. Artinya, yang moderat. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawabnya, agama yang lurus dan moderat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengabari pada kita bahwa Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi Islam. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah. Dari penjelasan ini kita bisa mengambil intisari bahwa toleransi dan moderasi telah dan harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam lingkup intra-agama dan antar-agama. Meskipun memiliki perbedaan konsep teologis, bukan berarti lantas membuat kita saling curiga dan bermusuhan. Sebaliknya, komitmen untuk berlomba-lomba berbuat baik untuk sesama haruslah
menjadi konsensus bersama. Salah satunya ialah dengan memahami arti penting toleransi dan saling menghormati. Memahami toleransi berarti memahami Islam itu sendiri. Bahkan juga dapat dimaknai sebagai upaya memahami agama-agama lain, karena agama-agama lain juga mempunyai ajaran yang sama tentang toleransi, cinta kasih, dan kedamaian. Realitasnya, kesadaran toleransi belum sepenuhnya disadari sebagai misi beragama, sehingga sikap intoleran kerap dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Seakan-akan menjadi intoleran lebih mudah dibandingkan menjadi toleran. Sikap intoleransi tercermin pada tindakan kekerasan, perundungan, kata-kata kasar di media sosial, intimidasi, membakar rumah ibadah orang lain, dan tindakan terorisme sebagai puncak aktivitasnya. Upaya membangun toleransi harus menjadi prioritas, terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk. Pemahaman atas pentingnya toleransi mesti menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik. Hanya dengan itu, hidup kita berbangsa dan bernegara akan lebih bermanfaat. Agama akan sangat bermanfaat apabila berperan membangun nilai-nilai keadaban publik dan sosial. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, sikap moderat dan toleran adalah dua hal yang menjadi pijakan dasar untuk hidup di tengah keragaman. Dengan dikembangkannya dua prinsip tersebut, kerjasama untuk membangun peradaban sangat dimungkinkan, baik secara normatif maupun praksis. Nabi Muhammad SAW sudah menekankan urgensinya. Risalah yang beliau dakwahkan tidak lain adalah sebagai penyempurna bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Oleh karenanya, Islam datang bukan untuk merusak, tetapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam riwayat hadis dalam kitab Sahih Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathali wa mathalu anbiya'i kamathali rajuli bana bunyana fa ahsanahu wa ajmalahu faja'alan nasu yutifuna bihi yaquluna mara'ayna banayyanna ahsana min hadza illa hadhil labinata fakunta ana tilkal labinah, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan para nabi-nabi terdahulu itu ialah ibarat seorang membangun rumah, lalu menyempurnakan dan memperindahnya. Kemudian orang-orang mengelilinginya dan mengaguminya, seraya berkata, kita tidak pernah melihat bangunan yang lebih indah dari bangunan ini sebelumnya. Hanya saja ada satu bata yang belum diletakkan. Satu bata tersebut adalah aku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini penting dilihat dan masih sangat relevan dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW mengibaratkan agama-agama sebelum Islam layaknya sebuah rumah. Rumah tersebut sudah dibangun. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukan untuk merusak ataupun menghancurkan rumah tersebut. Nabi bahkan meneguhkan kembali bahwa Islam hadir ke muka bumi untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Di Madinah,
Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan toleransi di tengah masyarakat yang plural. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah, di mana perbedaan agama dan kepercayaan tidaklah menjadi penghalang untuk saling hidup berdampingan dan bekerja sama. Oleh karena itu, sikap dan keteladanan Nabi Muhammad SAW ini mesti dicontoh dalam kehidupan sehari-hari kaum muslim. Tidak mudah menafikan keberadaan orang lain, penuh kasih sayang dan menghargai non-muslim. Dengan menguatnya toleransi dan moderasi, masyarakat dan generasi muda tidak akan mudah untuk disusupi oleh doktrinasi gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan sebaliknya, masyarakat yang menjadi tembok kokoh untuk menangkal gejala pendangkalan agama tersebut, agama yang menjadi petunjuk manusia, tidak mungkin bisa diterima jika di dalamnya mengajarkan kekerasan dan kebencian. Tidak lain karena agama adalah cahaya dan petunjuk bagi keadaban dan peradaban. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan langkah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya hadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.